Oke, soal berikutnya ya. Manakah besaran-besaran berikut yang merupakan besaran vektor? Nih kuncinya yang mana yang besaran vektor? Perlu diingat lagi, yang besaran itu terbagi jadi apa? Skalar ya, dan apa? Vektor. Nah, apa yang membedakan keduanya? Kalau skalar itu hanya memiliki nilai atau besar. Sedangkan vektor itu besaran yang tidak hanya memiliki nilai, tapi dia juga punya arah. Ya. Jadi arah dari besaran tersebut juga mempengaruhi gitu. Nah, sekarang kita telah satu-satu. Kecepatan itu besaran skalar atau vektor? Skalar itu adalah besaran vektor ya, sedangkan yang bukan vektor adalah kelajuan gitu. Jadi kalau sebenarnya kelihatannya kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Inggris kelajuan itu adalah speed, sedangkan kecepatan itu adalah velocity. Nah, kenapa di mobil-mobil itu atau di motor mobil pokoknya kendaraan itu hanya ada speedometer, tidak ada velocity meter karena yang diukur itu hanya nilai kelajuannya saja, arahnya tidak ada. Gitu. Nah, sekarang jarak. Jarak besaran vektor atau skalar? Skalar ya, karena jarak itu hanya mempedulikan dari nilainya saja, arahnya tidak. Massa, massa juga besaran skalar ya, tidak dipengaruhi oleh arah. Nah, kemudian berat. Nah, berat ini adalah vektor ya, karena ini adalah gaya sebenarnya. Nanti kita akan bahas lagi lebih detail di bab dinamika. Kemudian kelajuan ya, tadi kelajuan sudah jelas ini adalah skalar. Kemudian percepatan. Nah, percepatan itu adalah vektor ya, karena arah dari percepatan itu mempengaruhi. Sedangkan perpindahan, nah ini kebalikannya dari jarak. Jarak itu skalar. Sedangkan perpindahan itu vektor. Kemudian waktu. Nah, waktu itu skalar ya. Kemudian gaya. Nah, ini gaya juga termasuk besaran vektor ya. Tadi yang sudah eh, saya sampaikan sebelumnya. Nanti kita akan pelajari di bab selanjutnya. Jadi ada berapa di sini yang termasuk besaran vektor? Kecepatan, berat ya, kemudian percepatan, perpindahan, dan gaya. Nah, itu adalah besaran-besaran vektor. Nah, sekarang bagaimana penulisan nama vektor yang tepat? Nah, vektor itu disimbolkannya sebenarnya bisa dengan huruf cetak tebal ya. Jadi ini kalau ditebalin lagi, kalau di komputer bisa dengan mudah ya ditulis cetak bold atau tebal. Tapi bisa juga dengan cetak tipis namun diberi panah di atasnya. Nah, ini sudah menandakan bahwa dia adalah besaran vektor karena dia ada arah panahnya ditunjukkan oleh atas. Nah, panahnya ini selalu ke kanan walaupun sebenarnya arahnya bisa kemana saja. Tetapi dalam penulisan simbolnya panah itu akan selalu ke kanan. Nah, inilah untuk menyatakan vektornya. Dan bagaimana menyatakan besar vektor atau nilai dari vektornya itu kita menggunakan kurung kurawal ya atau kurung tanda mutlak seperti ini. Ini menandakan besar dari vektornya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah contoh peristiwa berikut ini mana yang termasuk vektor ya. Kita lihat. Joko menimbang berat badan sebesar 80 kilogram. Nah, 80 kilogram ini itu bukan berat ya, tapi apa 80 ini? Massa ya. Kalau berat itu satuannya Newton dan berat merupakan besaran vektor kalau berat, tapi nyatanya di sini dia menyatakannya dalam kilogram. Berarti ini sebenarnya adalah massa, bukan berat. Jadi bukan besaran vektor. Kemudian rekor kelajuan lari seorang atlet atletik tercatat sebesar 25 meter per second. Nah, di sini ada kata kelajuan. Kelajuan itu speed. Speed itu adalah besaran skalar, jadi bukan vektor. Kemudian mobil menghantam sebuah pohon yang tingginya 3 meter ya. Nah, ini juga besaran panjang nih. Ini panjang itu bukan vektor ya, tapi skalar. Kemudian planet Jupiter memiliki medan gravitasi sebesar 24,79 meter per second kuadrat. Nah, medan gravitasi itu baru
vektor ya. Jadi dari keempat peristiwa ini yang benar-benar menyatakan besaran vektor adalah hanya nomor 4 gitu ya.